Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil video kami yang berbasis video. Perkenalkan, saya Sarina Rahmi dengan IPM 64. Dan saya Naila Putri Altija, NPM 51. Saya Mici Edinutami, NPM 48. Selamat menyaksikan. Teori kepribadian psikoanalisis dari Sigmund Freud. 1. Teori dasar psikoanalisis. Psikoanalisis adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia adalah yang dipengaruhi oleh proses yang tidak sadar yang berasal dari pengalaman masa lalu, terutama masa kanak-kanak. Menurut Sigmund Freud, pikiran manusia terdiri dari pikiran yang sadar dan tidak sadar. Banyak konflik dan psikoanalisis yang terjadi karena dorongan naluri yang tidak ditekankan. Pengalaman masa kecil yang banyak didorong oleh naluri yang tidak ditekankan. Pengalaman masa kecil juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Sigmund Freud membagi 3 kesadaran, yaitu kesadaran konsensius, yaitu hal yang tingkat pikiran saat ini. 2. Prasadar, prasensius, yaitu ingatan yang bisa diingat kembali. 3. Tidak sadar, yaitu inconscious, yaitu dorongan, keinginan, atau pengalaman yang ditekankan. 2. Struktur kepribadian. Freud membagi struktur kepribadian menjadi 3 bagian utama, yaitu id. Bagian paling dasar yaitu dari kepribadian, berisi naluri dan dorongan biologis seperti lapar, marah, dan keinginan seksual. Bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Contohnya, ingin langsung makan ketika lapar. 2. Ego. Bagian yang mengontrol, menyeimbangkan antara keinginan id dan realitas. Bekerja berdasarkan prinsip realitas, contohnya menunggu waktu makan yang tepat. 3. Superego, bagian yang berhubungan dengan moral, nilai, dan norma yang dipelajari oleh orang tua dan masyarakat. Berfungsi sebagai pengontrol perilaku, contohnya merasa bersalah ketika melakukan kesalahan. 3. Faktor yang mempengaruhi kepribadian. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian menurut teori. 1. Pengalaman masa kecil. Masa kanak-kanak sangat menentukan perkembangan kepribadian. 2. Naluri atau insting. Insting kehidupan, eros, dorongan untuk hidup dan berkembang. Insting kematian, dorong agar agresi atau kehancuran. 3. Lingkungan keluarga. Hubungan dengan orang tua sangat mempengaruhi perkembangan psikologis. 4. Konflik batin. Konflik antara id, ego, dan superego dapat membentuk karakter seseorang. 4. Perkembangan kepribadian. 1. Tahap oral 0 sampai 1 tahun. Kepuasan diperoleh melalui mulut, menyusu, dan menggigit. 2. Tahap anai 1 sampai 3 tahun berkaitan dengan kontrol buangan air. 3. Tahap pahalik 3 sampai 6 tahun. Anak mulai menyadari keperbedaan jenis kelamin. 4. Tahap laten 6 sampai 12 tahun. Energi seksual relatif tenang dan fokus pada belajar dan sosial. 5. Tahap genital remaja. Perkembangan seksual matang dan hubungan sosial lebih luas. Jika terjadi gangguan pada tahap tertentu, dapat menyebabkan modifikasi kepribadian. 5. Ciri-ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang. Kepribadian yang sehat menurut teori psikoanalisis memiliki ciri 1. Ego yang kuat sehingga mampu mengontrol dorongan id. 2. Mampu menyesuaikan diri dengan realitas. 3. Mampu mengendalikan emosi dan konflik batin. 4. Produktif dalam kehidupan sosial dan pekerjaan. 5. Memiliki keseimbangan antara dorongan pribadi dan nilai moral. Individu yang matang mampu mengelola konflik psikologis dengan baik. 6. Implikasi teori psikoanalisis terhadap bimbingan dan konseling. Teori Freud memiliki beberapa penerapan dalam bimbingan dan konseling. 1. Membantu memahami masalah psikologis. Konselor membantu klien memahami konflik batin yang tidak disadari. 2. Menggali pengalaman masa lalu.
Masalah yang dialami klien sering berkaitan dengan pengalaman masa kecil. 3. Menggunakan teknik konseling. Beberapa teknik psikoanalisis: asosiasi bebas, analisis mimpi, interpretasi perilaku. 4. Membantu klien menyadari konflik batin. Dengan kesadaran tersebut, klien dapat memahami dirinya, mengubah perilaku yang bermasalah. Kesimpulannya, teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud menjelaskan bahwa kepribadian manusia antara id, ego, dan superego. Id berisi dorongan naluri dasar, ego berfungsi menyesuaikan dorongan tersebut dengan kenyataan, sedangkan superego yaitu berkaitan dengan moral dan norma yang dipelajari dari lingkungan. Freud juga menekankan bahwa pengalaman masa kanak-kanak sangat dipengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Konflik yang tidak terselesaikan, masalah yang perkembangan yang dapat mempengaruhi perilaku kondisi psikologi seseorang di masa dewasa. Kepribadian yang sehat ditandai dengan kemampuan individu mengenai dorongan dirinya, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku. Dalam bimbingan dan konseling, teori psikoanalisis membantu konselor untuk membantu bahwa masalah yang dialami individu sering berkaitan dengan konflik batin dan pengalaman. Karena itu, konselor berperan membantu klien menyadari, memahami konflik tersebut agar dapat berkembang menjadi kepribadian yang lebih sehat dan matang.